surga. Tetapi ini bukanlah satu perpisahan yang menandakan satu kesedihan, tetapi ini adalah suatu syarat bahwa kita pun kelak akan bersama dengan Dia dan bersatu dengan Dia. Dalam perjalanan menuju ke sana, marilah kita pun juga memohon agar Roh Kudus pun diturunkan di tengah-tengah kita, dicurahkan dalam peristiwa hari raya Pentakosta. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, penuntun jalan hidup kita. Mari kita duduk sejenak. Intensi misa secara khusus kita mengucapkan rasa syukur atas ulang tahun yang ke-4 Magdalena Tirsa, dan kita juga berdoa bagi jiwa-jiwa orang beriman, khususnya bagi Mama Lucia Yasira yang dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu, juga bagi kebahagiaan kekal Teresia Nakenyo, dan kita kenalkan berbelanya 4 bulan yang lalu Ibu Angelina Nona. Semoga jiwa-jiwa ini diampuni dari segala dosa-dosanya dan dijadikan bangsa untuk kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, agar pantas dan layak untuk merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Maha Kuasa dan para saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa, dan kepada saudara sekalian, supaya
Kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Timotius, dalam buku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya,
Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dan bunda sekalian, suster, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Kesedihan atau perpisahan selalu meninggalkan kesedihan ataupun rasa duka. Tetapi butuh waktu untuk memahami misteri perpisahan atau misteri kepergian dan kehilangan. Perlu suatu pendewasaan iman. Kalau kita renungkan ada kepergian yang pertama, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus. Para murid guncang, para murid sedih, semua orang meratapi kepergiannya. Tetapi berselang 3 hari ada kebangkitan, dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dan di hari ke-40 yang hari ini kita rayakan, Yesus naik ke surga. Para murid hatinya mulai berubah dari kesedihan menjadi satu rahmat yang patut disyukuri, yaitu bahwa Yesus pergi telah mendewasakan para muridnya, menyiapkan sungguh-sungguh para muridnya untuk mampu kelak berkarya, bersaksi seorang diri lewat bantuan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Menurut Injil Matius, sebelum meninggalkan dunia ini, di Matius 28, ia memberikan perintah atau putusan misioner kepada para segenap muridnya. Mereka diutus ke seluruh dunia agar semua bangsa menjadi muridnya. Para murid diajar tidak pasif dalam kesedihan akan perpisahan dengan pribadi fisik Yesus, tetapi percaya bahwa penolong yang lain, Parakletos, akan diutus, yaitu Roh Kudus yang membantu perjalanan untuk memberikan kesaksian di bumi kepada dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang tidak mudah untuk memahami satu kepergian atau perpisahan. Pada tahun 1994 saya mengalami yang disebut juga perpisahan, kepergian mama saya. Itu satu peristiwa yang membuat saya sangat menyedihkan. Waktu itu umur saya 11 tahun. Sepertinya dunia itu runtuh. Isi diri mau jadi apa ya? Masih kecil. Lalu peristiwa itu sungguh-sungguh menjadi satu peristiwa kesedihan buat saya. Itu satu peristiwa yang mungkin saya katakan satu guncangan iman buat hidup saya. Setelah peristiwa mama saya mengalami sakit kanker 2 kali, ya, usahakan sebaik mungkin sampai tekor uang bapak saya, ya, usahakan sungguh-sungguh sampai akhirnya dipanggil Tuhan tahun 94. Itu kepergian yang sungguh-sungguh menyedihkan buat saya. Umur 11 tahun belum memahami apa itu artinya berpisah secara fisik itu, karena masih melihat fisik itu penting, kehadiran sosok ibu itu penting. Tahun ini, tahun 2026, awal tahun, saya pun mengalami kesedihan yang sama.
kecil itu. Saya tidak mengalami bahwa pergiannya itu satu dikatakan dunia itu tidak. Bahkan saya bisa bersyukur. Karena apa? Dia sudah dibebaskan dari segala penyakitnya. Dan saya bersyukur bahwa dia sudah, ayah saya, beliau, bapak saya sudah menyiapkan kami, anak-anaknya, untuk dapat berpisah, untuk dapat dewasa, untuk dapat memberikan kebaikan dan meneruskan kebaikan apa yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 40 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan, Yesus naik ke surga. Angka 40 selalu mengandung makna. Kita lihat Yesus berpuasa 40 hari. Katakan dalam masa pengungsian orang-orang Israel menuju tanah berjanji 40 tahun mereka tersesat mengikuti dalam pengungsian itu. Ada peristiwa-peristiwa dalam dunia yang mengundang dan mengandung juga 40 makna tertentu. Itulah waktu pendewasaan, waktu pembersihan batin. Yesus menentukan dan mempersiapkan para muridnya agar bisa menerima keadaan dan semakin percaya melalui peristiwa-peristiwa di mana Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada para muridnya. Yesus menentukan bahwa Ia akan mempersiapkan jalan bagi kita dan kita diminta untuk meneruskan karya-karya yang pernah dilakukan Yesus melalui hidup sebagai saksi-saksinya yang sejati. Pada akhir Injilnya, Matius menggambarkan saat ketika Yesus telah bangkit dan akan meninggalkan dunia ini, Ia memberikan perintah kepada para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu." Perintah itu bersifat universal, tidak hanya bagi kaum imam ataupun biarawan-biarawati, tetapi panggilan umat Kristiani secara umum. Yesus memanggil kita melalui baptis yang kita terima, melalui ekaristi yang kita santap, melalui peristiwa pengurapan minyak krisma yang kita terima, dan turunnya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk berjiwa misioner, mewartakan Kristus yang baru, Kristus yang bersatu dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, katakan tadi, bagaimana mungkin kita merasakan kehadiran Allah kalau kita tidak melihat Yesus di tengah kita? Yesus sudah memberikan satu nasihat bahwa Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Ibu percaya tidak? Di antara belum sarapan atau ngantuk. Bapak Ibu percaya tidak? Kalau percaya jawab amin. Ini masih setengah agak ragu ya. Apakah Bapak Ibu percaya Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman? Amin. Boleh dua piring gitu ya. Kalau kita merenungkan peristiwa tadi bahwa Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Memang Yesus menginginkan agar para muridnya lebih dewasa, tidak sekedar hanya percaya karena kehadiran fisik, tidak percaya karena Dia ada di tengah-tengah kita melalui kehadiran fisik. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau lihat nama saya, memang ada foto papa saya gede, itu pun yang ini macam dia. Kalau lihat nama saya ada foto mama saya. Memang saya tidak melihat kehadiran secara fisik, malah takut sebesar itu. Tapi bahwa Ia hadir dalam roh, Ia hadir dalam nilai-nilai yang ditanamkan, Ia hadir melalui hembusan nafas yang saya alami juga, Ia hadir melalui keberanian saya bersaksi, Ia hadir melalui hidup saya yang sudah dialami dalam perjalanan waktu bersama kedua orang tua saya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih,
peristiwa di mana Yesus dikatakan mulai proses untuk peristiwa kelahiran Yesus. Dalam peristiwa kabar sukacita, di mana dituliskan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dan muda para suster, kedekatan dan kesetiaan Yesus Kristus kepada kita itu sungguh-sungguh terjadi. Yesus tidak hanya hadir secara fisik, tetapi Yesus mengembuskan Roh Kudus-Nya untuk menjamin perjalanan hidup kita, untuk menjamin bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri, kita tidak pernah ditinggalkannya. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang meneguhkan kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebetulnya itu sudah ada di awal peristiwa kabar gembira yang diterima oleh Maria, dan kamu akan menamai dia Immanuel. Arti Immanuel itu apa? Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita menyadari bahwa Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apakah kita sungguh percaya akan kehadirannya itu? Dan marilah kita pun diundang kembali untuk memeriksa jati diri kita, identitas kita, diri kita sebagai seorang Kristiani yang tidak hanya meyakini secara diri sendiri, tetapi mampu bersaksi kepada sesama kita bahwa Allah sungguh hadir. Allah senantiasa beserta kita. Allah tidak pernah jauh. Allah hidup di tengah-tengah kita. Mari kita hidup di sana. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Putra Tuhan kami Yesus Kristus telah hadir di tengah-tengah kami. Melalui perjumpaan para murid-Nya, mereka pun diteguhkan. Melalui kehadirannya di dunia ini, kami pun sungguh-sungguh diteguhkan. Ini dia telah kembali ke hadapan. Dia telah bersatu naik ke surga bersamamu. Tetapi kami tidak pernah takut, karena kami percaya Dia tinggal senantiasa beserta kami di tengah-tengah kehidupan kami. Dia pun akan mengutus dan menguruskan Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Roh kebenaran yang menuntun kami sampai pada keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya itulah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita dengan pengantaraan kepada Bapa di surga. Bagi Bapa suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap
Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkenalkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa orang beriman kami doakan hari ini, khususnya bagi kerajaan Bapak Indonesia Nino, Ibu Lucia Yasirah, yang Tuhan 20 tahun yang lalu, dan Ibu Angelina Muhammad menentukan 4 bulan yang lalu. Ya Tuhan, mengucapkanlah selamat belas kasih dan pengampunan daripadamu, agar jiwa-jiwa ini dibersihkan, agar mereka pun sampai kepada hadirat-Mu dan bahagia kekal bersama di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merasakan dan merayakan rasa syukurnya atas hidup, atas ulang tahunnya, juga bagi Magdalena Misa yang merayakan ulang tahun 34, semoga senantiasa memberikan kesehatan, anugerah iman, keteguhan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mengingat setiap doa-doa harapan dan doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Sebab Dia Tuhan dan pengacara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menantikan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan doakan bersyukuran yang ketiga. Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan kepada supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Amen.
penyelaman kita dan ajaran ilahi memberkati kita semua.
dari ilahi melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Oh, Kudus yang kita sambut menguatkan kita dan mengangkat kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam perjalanan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada segenap petugas studi, asisten imam, lektor, pemazmur, istinar, tata tertib, kelompok pur, dari mana? Saya terima kasih Garis dan seluruh umat yang hadir dalam rangkaian hari ini. Kita esok hari akan ada misa untuk menyambut novena kedatangan Roh Kudus, yaitu hari raya Pentakosta yang kita rayakan bersama. Maka 9 hari berturut-turut mulai esok sore jam 6 sore akan ada misa novena Roh Kudus. Bapak Ibu kalau punya waktu silakan, kalau tidak punya waktu silakan doakan secara pribadi. Ada novena untuk mohon rujukan Roh Kudus, bisa didoakan secara pribadi. Tapi baik juga kalau kita satukan rasa syukur kita melalui kasih kudus di tempat ini bersama-sama. Nanti saat Sabtu Minggu misa novena itu sesuai dengan misa hari Minggu akan dirayakan jam 17 atau 5 sore Sabtu dan setengah 8 hari Minggu. Sekian pengumuman. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir. Saya pikir ini pada long weekend, pada jalan-jalan, ternyata penuh gerejanya. Mungkin nabung dulu kali ya, buat nanti di akhir bulan ada long weekend. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ada.
yang jualan. Ada kan ibu-ibu jualan. Nah, itu jatuh.